9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Nurus selaku narasumber kita pada hari ini, Dr. Nurus Saadah, SPSI, MSI, PSI, dosen Sosiologi Agama, Fakultas Sosiologi dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Kedua yang saya hormati, Bunda Tari, biasa dipanggil Ibu Bunda Tari, nama lengkapnya Bunda Andi Lestari Kusumawati. Selanjutnya yang saya hormati Pak RT Tegal Senggotan, RT 3 Tegal Senggotan, yang saat ini sedang RT 4, maaf, yang sedang tak bisa hadir di antara kita. Yang selanjutnya Pak Daliman selaku Kepala Dukun Desa Tegal Senggotan. Di sini hari ini terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini yang akan mengikuti acara sharing section dari program KKL mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN Jakarta. Terima kasih ya Bu. Ya, sekarang itu kita akan mengadakan acara sharing section dengan tema membangun komunikasi sehat orang tua dan anak di masa pandemi. Dengan mungkin langsung aja ya, karena keterbatasan waktu, kita langsung memberi waktu dan tempat untuk Bu Nurus menyampaikan materinya. Saat ini narasumbernya dengan Bu Nurus dan moderatornya Bunda Tari. Silakan kepada Bunda Tari juga saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak Bu? Kayaknya kedengeran kalau saya lebih teriak ya daripada pakai gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Kita kayak anak TPA, tapi nggak apa-apa Bu, itu semangat. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran ibu semua, warga 04 dan warga 03, juga bapak-bapak, monggo Pak silahkan duduk di depan. Mohon maaf ini kondisi kita masih seadanya. Mungkin sedikit perkenalan dulu ya Bu ya, saya mohon izin. Perkenalkan, saya Bunda Tari. Ada yang belum mengenal kah? Saya terkenal ya Bu. Alhamdulillah. Saya Bunda Tari, nama lengkap Andi Lestari Kusumawati. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, dan almarhum suami Bangka Belitung. Sehingga mohon maaf jika saya tidak lancar berbahasa Jawa. Taunya cuman sampun, nggih, matur nuwun. Cuman seperti itu. Bu, mungkin dibuka ya? Dibuka lebih enak ya? Kan cuma sendiri saya. Bisa ya? Oh ya. Oke. Sebelumnya terima kasih kehadirannya ibu-ibu dan mungkin sekilas tentang Rumah Bina ya. Rumah Bina, apa sih Rumah Bina dan untuk apa sih diadakan dan kenapa harus di Senggotan?
Kalau saya bilang halo, ibu-ibu bilang loha, apa? Hai. Kalau saya bilang hai, ibunya bilang halo, ya. Biar nggak ada yang tidur. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Alhamdulillah. Masih semangat dan harus semangat. Agak dekat lagi. Ibu-ibu, ini rumah bina anak ceria ini berdiri baru ya Bu ya. Tapi kegiatan saya sesungguhnya sudah lama. Saya sudah berkecimpung di dunia dunia anak yatim itu sudah 6 tahun lebih, dari 2015. Kemudian saya pindah ke sini 2 tahun yang lalu, tetap masih berkecimpung di dunia yatim. Kemudian kita berjejaring dengan saya di Yatim Mandiri koordinator beasiswa untuk anak yatim Bu, itu sudah 6 tahun. Kemudian saya di Sahabat Yatim depan SMKI itu sudah 2 tahun, alhamdulillah, itu mengampu anak-anak yatim dan doafa juga sebagai koordinator. Dan juga saya penggiat di Atas Awan, di komunitas Atas Awan, sama Bu, dunianya juga dunia begini, cuman bedanya dia di Sleman, kita di Senggotan. Di beberapa tempat yang saya temui itu cuman mengampu anak yatim dan duafa. Sementara di dunia nyata kita punya anak yang orang tuanya lengkap. Tapi bagaimana dengan anak kita, kok ternyata setelah saya mengamati ada sedikit bukan masalah sih, ada sedikit potensi yang harus kita gali. Ingat ya Bu, anak-anak tidak ada yang nakal. Setuju Bu? Tidak ada yang nakal. Yang ada apa? Yang ada potensi. Potensinya apa? Nah, itu yang harus kita gali. Nanti mungkin Ibu yang menjelaskan lebih rinci, karena sebenarnya saya tidak mengetahui apa-apa. Saya pengacara Bu, pengangguran banyak bicara. Mohon maaf. Dari situ keterbatasan kuota dari beberapa rekanan mitra yayasan yang saya geluti itu cuman membatasi beberapa anak, sementara anak kita sebenarnya banyak, sehingga di situ menggerakkan hati saya untuk membuka rumah bina. Apa itu rumah bina? Kenapa bukan yayasan? Kalau yayasan terlalu rumit Bu, terlalu rumit. Belum bergerak kita udah diikutin sama aturan, harus ini, harus ada SPWP, harus ada izin, harus ada kepengurusan, harus gini. Sementara dunia anak itu dunia yang berkesinambungan. Kalau kita diam, anak sudah bergerak lari, lah kita kemana? Masa diam di tempat? Sekarang saya nggak mau kalah dengan anak. Saya bikin dulu, nggak usah pakai izin bla 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 bla, cuman izin RT dengan buku. Boleh nggak Pak saya membina anak-anak? Tujuan apa? Tujuan kita untuk menggali potensi. Jadi bukan untuk menganggap anak itu eksploitasi. Saya insya Allah tidak mengeksploitasi anak. Cuman kita mencoba untuk menggali potensi anak. Dalam 1 minggu, aduh Kak, mungkin lupa ya Kak, itu jadwal. Nggak apa-apa, nanti saya bicarain dulu. Kapan-kapan Ibu mungkin besok kapan ada waktu bisa kesini ambil jadwal belajar. Jadwal belajar di rumah bina itu ada 6 hari. Hari Senin kita belajar membaca ya untuk adik-adik yang masih PAUD dengan TK dan SD kelas 1, atau ada yang kesulitan dengan huruf-huruf. Kemudian di samping adik-adik yang belajar membaca, bagaimana dengan anak kelas 2, kelas 3, kelas 6 dan lainnya yang sudah bisa membaca. Nah, kita arahkan ke membaca doa-doa, menghafal doa-doa, dan atau ada bimbingan khusus pelajaran-pelajaran yang dia tidak mengerti di sekolah. Jadi datang ke sini itu bukan bermain aja, memang kelihatannya kayak bermain, karena metode kita memang metode yang membahagiakan anak-anak, tapi niatnya untuk menggali potensi. Itu hari Senin. Hari Selasa ada apa? Hari Selasa ada latihan silat. Ada latihan silat, itu jamnya pagi, jam 7. Dan nanti jika anak-anak sudah tidak daring, itu kemungkinan jadwal akan kita geser sesuai dengan kondisi. Oke. Kemudian hari Rabu itu ada tahsin, ada belajar tahsin. Kalau ibu-ibu juga ada
sini kita buka nanti untuk kelas ibu-ibu juga bisa. Kalau kelas anak itu kelas jam 1 siang. Itu hari Rabu. Hari Kamis kita membuka konsultasi. Konsultasi terkait persoalan apa saja yang dialami anak. Bu, boleh nggak terkait masalah ekonomi? Boleh, bisa aja. Kita sharing-sharing, siapa tahu ada informasi yang bisa kita bantu ya. Bisa nggak masalah KDRT, masalah apa? Itu bisa sekali, pokoknya bisa sekali. Dan insya Allah itu rahasia akan kita jaga. Itu di saat sesi di sini. Lalu bagaimana dengan anak yang punya masalah yang tidak sanggup kami atasi? Nanti kita berjejaring dengan PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu ada, nanti kita akan datangkan juga konsultannya dan bisa konsultasi, insya Allah semuanya free. Kemudian hari Jumat kita ada belajar bahasa Inggris di minggu 1 dan minggu ketiga. Minggu kedua dan minggu keempat itu belajar matematika. Hari Sabtu kita belajar edugame. Kelihatannya main-main Bu, tapi itu ada materinya dan itu ada tujuan kami. Itu edugame, kemudian di pagi hari sampai siang, dilanjutkan nanti siang sampai sore hari adalah berkebun. Kita ajarkan anak-anak juga mencintai lingkungan. Dan insya Allah hari ini juga sudah ada taman baca di dalam, baru saja kita mendapatkan bantuan berupa rak dan lain-lainnya. Jadi anak-anak kita bebas membaca nanti di sini. Itu lebih dan kurangnya, kalau misalnya saya ada salah kata atau salah sikap, saya mohon dimaafkan guys Bu. Demikian Rumah Bina, jika ada yang mau bertanya-tanya lagi nanti bisa dilanjutkan di jam setelah ini supaya tidak terlalu mengulur waktu. Demikian Ibu, demikian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk materi yang kita tunggu-tunggu ya Bu. Kita tunggu ya, karena ini padat dengan ilmu. Silahkan dari Ibu narasumber Dr. Nurul Syahadah, SPSI, tidak melihat MSI dan PSI. Ada banyak sekali. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali saya mendengarkan sambutan dari Bunda Tari. Beliau dengan keikhlasan, ketulusan dan keterbukaannya membuka rumahnya untuk membina anak-anak yang anak-anak ibu semua. Karena ada niatan untuk mencari potensi anak dan mengembangkan seoptimal mungkin. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bunda Tari. Ya. Dan beliau ini sudah punya banyak jaringan, banyak relasi, banyak teman ya yang mungkin akan mendukung program-program beliau. Nah, kita di sini tugasnya adalah mendukung ya dan mendoakan, mudah-mudahan sukses, amin ya. Pertama kali saya kesini ya, ini kenalan dengan ibu-ibu semuanya atas tugas dari kampus ya, ibu-ibu yang menugaskan saya adalah program studi sosiologi agama. Ini tertulis di situ program KKL itu kuliah kerja lapangan mahasiswa program studi sosiologi agama. Ini wajah-wajahnya ada berapa orang? 5 orang ya. Berdiri semua dong ya, yang mudah-mudahan semua udah mandi ya. Ya, ini 5 orang harus kenal dengan ibu-ibu di sini ya. Jadi harus tidak hanya di dalam panti, di dalam rumah bina ceria, tetapi juga harus di lingkungan sekitar dan harus mengenali bagaimana ibu-ibu di sini, karena ini
Anda di sini tidak menggurui, tapi kehadiran anak-anak kami ini dalam rangka belajar. Kang Sukawerok dari para ibu-ibu di sini. Karena mereka masih nol, Bu. Dari kampus belum pernah menikah, belum pernah punya anak gitu ya. Jadi mereka ke sini itu dalam rangka belajar pada ibu-ibu semuanya di sini. Ibu-ibu sangat menerima mereka ya. Termasuk Bunda Tari, kami mohon bimbingannya pada anak-anak kami ya, karena memang mereka di sini kalau ada hal-hal yang kurang membuat ibu-ibu berkenan ya, kok nggak sopan dikasih tahu ibu ya, karena memang mereka lagi belajar ya. Nah, jadi ini memang latihan bermasyarakat, nah itu sehingga butuh bimbingan ibu-ibu sedoyo. Yang kedua, saya berterima kasih karena di tempat ini kita bisa bersilaturahmi ya, memperkenalkan program studi kami pada ibu-ibu semuanya. Minimal ibu-ibu mengerti bahwa di UIN Sunan Kalijaga, ada yang pernah kenal Bu istilah UIN Sunan Kalijaga? Kampus dulunya IAIN. Ya, dulu IAIN. Ada yang alumni dari sana, Ibu? Ibu alumni dari sana? Alhamdulillah, tarbiyah ya. Kalau ini dari Fakultas Usuluddin, ada prodi yang namanya prodi Sosiologi Agama. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang mau nitipkan anaknya ke sana, kami sudah akreditasinya A. Alhamdulillah ya. Jadi biasanya kan nanya akreditasinya apa? Kita sudah A. Alhamdulillah, dan kami menjadi pelopor perintis sosiologi agama se-Indonesia ya. Mohon tepuk tangannya. Ya ramai. Ya. Ya, memang kami bersyukur sekali dengan perjuangan teman-teman mahasiswa dan dosen, akhirnya kita dinobatkan untuk A akreditasi ya. Ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, di dalam prodi kami ada beragam keahlian. Dosennya itu macam-macam keahliannya. Nah, di antaranya saya salah seorang dosen di prodi ini yang kebetulan menekuni parenting, ya, menekuni tentang pengasuhan anak. Karena background saya juga sebagai psikolog. Kebetulan saya selain dosen tetap di Fakultas Usuluddin di prodi Sosiologi Agama, background saya psikologi dari S1, S2, S3 dan program profesi psikologi UGM ya. Jadi dosen-dosen kami beragam keilmuannya itu, karena memang sosiologi agama itu memiliki kekhasan keilmuan yang di dalamnya ada mata kuliah sosiologi keluarga. Nah, disinilah teman-teman ini belajar tentang bagaimana mengaplikasikan sosiologi keluarga gitu. Nah, di situ ada ilmu sosiologinya, ilmu psikologinya. Kebetulan saya memperkuat di psikologinya. Begitu ya, Ibu. Nah, kalau ibu-ibu pernah melihat Facebook ya, mungkin Bunda Tari pernah buka website atau Google ya tentang enlightening parenting. Saya termasuk bagian dari tim sharingnya. Ya, silahkan nanti seandainya ada perlu bersilahkan. Dan kami ada juga IMR, Indonesia Membangun Rakyat, yang itu program sosial kami yang nanti bisa mengakses seandainya rumah Dinajaya ini membutuhkan hal-hal berguna baik itu psikologis maupun finansial. Jadi kami termasuk ketika membutuhkan apa-apa yang harus didanai khusus, ya nggak tahu rumah mewah ya, kami
mahasiswa bisa dan ininya ya. Silahkan nanti Facebooknya dibuka Indonesia Membangun Rakyat. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan ya, karena saya sendiri bagian dari tim sharing enlightening parenting yang kebetulan juga di situ ada program sosialnya Indonesia Membangun Rakyat. Jadi yang Indonesia Membangun Rakyat bisa diakses di Facebooknya. Oke. Jadi kemungkinan nanti kita bisa ya sedikit bisa sejalan lah ya untuk mencari keridhaan Allah. Ini melalui anak-anak kami. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, next ya. Oke. Saya diminta bicara tentang parenting ya. Komunikasi, terutama komunikasi di masa pandemi dengan anak. Yang namanya komunikasi itu dari lahir sudah komunikasi ya Bu. Udah belajar bareng apa sih gitu ya. Ini semua Ibu bisa bahasa Jawa? Bisa. Ya, biar nanti yang roaming biar Bu Tari aja ya. Terjemahkan ya. Ya. Oke. Sekarang ini problem yang ada di Indonesia terutama ya sudah mulai marak kekerasan pada sesama anak kecil. Ada pencurian yang dilakukan oleh anak, narkoba, next. Terus ada tawuran pelajar, ada bunuh-membunuh anak SD, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak SMP, SD, dan itu dilakukan oleh anak-anak kecil. Memprihatinkan nggak ibu-ibu? Ya. Terus ada anak-anak yang kabur dari rumah. Nah, ada beragam kenakalan anak-anak. Orang bilang kenakalan, tapi saya setuju dengan tadi yang dibicarakan oleh Bunda Tari. Tidak ada anak yang nakal. Kalau Bunda tadi bilang yang ada anak yang berpotensi, saya tambahi, yang ada adalah orang tua yang tak mampu berkomunikasi. Tuh. Makanya itu sangat tepat jika temanya kita adalah membangun komunikasi orang tua dan anak. Gimana bisa nyaman di rumah kalau di rumah baru datang sudah diomelin? Bu, saya nggak pernah ngomelin, saya menasihati, sama saja. Angger teko dinasihati. Wes, ndang sholat, ndang tidur, ndang makan, ndang apa, ndang. Ya. Anak itu kering, ya kan? Karena meskipun itu nasihat bagus, itu nggak nyaman di anak. Jadi mending pergi sama teman-temannya. Kok bocah ora sedina ora teko ki ndi? Kalau nggak gitu, masuk kamar main HP aja. Kenapa sebenarnya? Karena ibu-ibunya itu dilihat nggak enak, ya kan? Orang tuanya itu dilihat itu nggak nyenangkan gitu. Sudah masang wajah yang merawat sekali. Malah ini pulang itu dimarahi, apalagi nggak pulang kan? Kalau nggak pulang Bu khawatir nggak? Begitu pulang diapain? Marahin kan? 12-an, ya nggak? Anak-anak mending nggak pulang. Nunggu nanti ibunya udah tidur baru pulang. Ibunya yang ini bingung. Sebenarnya siapa yang salah? Jadi tidak ada sebenarnya di kamus parenting itu tidak ada anak nakal. Yang ada adalah orang tuanya yang tak mampu berkomunikasi baik dengan anak. Oke, lanjut. Biasanya ini bisa. Kenapa? Oke. Faktor pertama penyebab tidak harmonisnya komunikasi anak dan ortu itu biasanya dimulai dari orang tua, antar orang tua. Jadi kalau antar orang tuanya sendiri tidak romantis, anaknya juga akan tidak nyaman. Ya. Jadi kemarin ada seorang remaja itu lari ke masjid. Saya tanya, kenapa itu? Temannya anak saya gitu ya. Mas, saya diminta nemenin temanku. Kenapa? Dia lari dari rumah. Kenapa? Orang tuanya bertengkar terus. Nah, seperti itu kan dia nggak nyaman. Bagaimana mendapatkan kenyamanan di rumah? Mending pergi. Karena dia nggak ngerti bagaimana solusinya kan, yang bertengkar orang tua dia nggak tahu menahu. Nah, sekarang mulainya
kita belajar itu tidak mengharuskan anak yang berubah, tapi sebenarnya diri kita sendiri, ya kan? Semua pelajaran parenting itu namanya parent. Siapa yang belajar? Orang tua. Jadi parenting itu bukan anaknya yang belajar, tapi parentnya. Maka yang harus berubah adalah orang tua. Sesekali kalau ibu-ibu masih punya pasangan ya, sesekali apresiasi. Jadi kalau bapaknya melakukan sesuatu yang kita sukai, pernah nggak ibu terima kasih? Menang baik. Tapi nek orang dinesoni ya Bu. Salah sithik dinesoni nek bener dimbarke. Padahal pasangan itu butuh yang namanya saling mengisi, tangki cinta. Ya toh Bu. Ini semuanya masih berpasangan? Selain saya kayaknya. Iya. Ya, butuh saling mengisi tangki cinta satu sama lain. Nah itu anak akan kerasa. Meskipun tidak diungkapkan, itu anak akan kerasa. Ya, sesekali kita perlu mengucapkan terima kasih ya Ayah, karena pagi ini Ayah nggak pegang HP tapi bantu nyapu dapur. Gitu aja loh. Itu tuh dikasih terima kasih. Bisa nggak Bu melakukan seperti itu? Ini kenapa tukar-tukar kesambet gitu ya? Biasanya nggak gini. Nah ini perlu ada perubahan. Nah itu kalau dilakukan nanti, mulai sekarang nanti kalau Ramadan tuh berlipat-lipat, insya Allah ganjarannya. Ya kan Bu? Berperilaku baik pada suaminya, itu insya Allah nanti juga akan berlipat ganda pahalanya. Dan anak akan melihat. Jadi dimulai dari mana Bu? Hubungan baik dengan suami. Ya. Oke, berikutnya. Anak itu apa sih Bu? Sebenarnya anak itu apa? Titipan kilat. Anggo ekspedisi. Terus apa lagi? Anugerah. Terus ini sebelum belajar komunikasi harus paham dulu anak itu sebagai apa sih kedudukannya. Anak itu apa Bu? Pengertian anak menurut ibu-ibu ini apa toh? Anak itu apa toh? Rezeki, wah pinter. Rezeki, anugerah, titipan, apa lagi? Ujian. Apa lagi? Ayo. Penyemangat, motivator. Oke ya. Anak adalah tamu istimewa yang kita undang untuk hadir dalam kehidupan kita atas persetujuan Allah. Kalau Allah nggak menyetujui, nggak diizinkan, kira-kira jadi nggak Bu? Meskipun pakai program macam-macam ya, yang bermil-miliaran itu, jadi nggak? Enggak. Ya, para artis pakai program itu Bu. Nah kita loh yang nggak pakai program diparingi anak. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah itu bisa kita sia-siakan begitu saja? Yang nggak punya putra itu kan berusaha dengan uang segala hal diusahakan, berapapun diusahakan untuk punya anak. Begitu punya anak diapakan? Pernah jeweri nggak Bu ibu-ibu di sini? Pernah ngomeli nggak? Padahal tamu istimewa loh kok diomeli, dijiliti. Kalau dulu waktu belum punya anak kan kepengen punya anak. Begitu ada diapakan? Jengkel ya Bu. Nanti kalau masalah jengkel nanti kita belajar berikutnya ya. Sekarang ini dulu.
Jadi anak itu tamu istimewa. Kalau ibu-ibu punya tamu biasanya diapakan Bu? Persiapannya rumahnya diapakan? Dibersihin. Jadi kalau ada tamu diapakan? Dimasak-masak kayak enak enggak? Ya. Terus semuanya harus kelihatan rapi, semua harus kelihatan bagus gitu kan? Ibu mandi dulu enggak kalau tamunya mau datang? Ya. Oke, sekarang kalau anaknya datang, katanya tamu istimewa. Kira-kira bagaimana? Teko-teko diapakan Bu? Senani, diomelin gitu ya. Ya, gimana anak bisa nyaman di rumah kalau baru datang langsung diomelin, wajahnya sudah nggak nyaman, padahal kan tamu ya, tamu istimewa kita yang kita undang hadir atas persetujuan Allah, ya kan? Tapi kenapa ketika ada tamu itu datang kok kita tiba-tiba kita omeli, kita cemberutin gitu ya? Kalau di masyarakat kita ada nggak Bu yang suka jeweri anaknya? Nyubitin anak? Ada nggak? Di sini loh, di sini ada nggak? Oh, di sini. Itu kalau anaknya paham tentang KPAI bisa dilaporkan loh Bu ya, KDRT nantinya. Tapi anak-anak kita tuh sebenarnya Masya Allah luar biasa pemaafnya. Cuma kita tuh nggak pernah minta maafnya kan Bu? Pernah nggak Ibu minta maaf ke anak? Pernah, alhamdulillah. Nah, tapi nanti bagaimana cara minta maafnya itu ada caranya ya. Lanjut. Ya, oke. Sebenarnya tadi kalau Bunda Tari bilang yang benar ada potensi, bukan anak nakal ya. Ini ya potensi. Jadi anak terlahir itu karena ada potensi-potensi, ada fitrah. Jadi dari sananya tuh sudah dikasih fitrah macam-macam oleh Allah. Yang pertama fitrah iman. Jadi sudah begitu lahir itu anak sudah dikasih modal, dikasih fitrah punya iman. Sehingga kadang-kadang anak itu kalau masih bayi itu suka bangun tengah malam jam 3, ya nggak Bu? Nah, ini fitrah anak yang perlu kita jaga semuanya. Tapi kadang-kadang orang tua itu yang tidak paham tentang fitrah anak merusak sendiri fitrah anak tersebut. Ya, jadi yang tadinya suka bangun tengah malam itu dipopok tidur nak karena ibunya kesel, ya kan? Akhirnya fitrah bangun jam 3 malam itu hilang. Jadi apa? Ganti jam 7 sekarang. Nah nanti kalau ini anakku kok angel banget letami gitu, karena apa? Kita catat apa? Kita lihat di belakang dulu seperti apa kita melakukan itu, merusak fitrah anak bangun malam. Itu fitrah imannya kita rusak sendiri. Yang kedua, bertahan hidup. Jadi anak itu sudah diberikan fitrah bertahan hidup. Ketika bayi itu dia mencari puting susu ibunya ketika lapar. Itu bagian dari bertahan hidup. Jadi ibu-ibu ketika anaknya sudah wayai kuliah di luar kota, nggak usah terlalu khawatir. Karena sebenarnya sudah dibekali fitrah untuk bertahan hidup. Mau kayak gini, itu nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Biar anak itu belajar mandiri. Selanjutnya belajar sampai bisa. Jadi anak-anak dikasih fitrah belajar sampai bisa. Sehingga kita lihat kalau ada anak-anak kecil belajar sepeda jatuh, bangun lagi nggak Bu? Anak belajar jalan jatuh bangun lagi nggak? Yang khawatir siapa biasanya? Orang tuanya. Simba ya, bengak-bengok ya. Gak usah dolanan sepeda menang. Tak masuk ke gudang dikunci. Akhirnya sampai gede nggak bisa bersepeda. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi fitrah anak dirusak sendiri oleh keluarganya. Biarlah anak itu belajar sepeda sesuai dengan perkembangannya ya. Oke. Berikutnya kasih sayang. Jadi anak kecil itu sudah dibekali kasih sayang.
Coba kalau masih bayi dililing-liling gitu, senyum nggak? Itu. Kemudian fitrah interaksi. Ketika anak-anak kecil sesama anak kecil diajak jalan ke alun-alun, naik bom kar atau yang mandi bola. Di situ ada anak kecil yang lain, mereka langsung bisa serawung enggak? Karena itu sudah fitrahnya. Dari lahir itu sudah dibekali fitrah berinteraksi, belajar bermain bareng dengan yang lain. Jadi kita nggak usah khawatir, oh ning kono gak ono koncone, tenang saja. Pas itu kan fitrah interaksi itu anak-anak kecil pada kumpul itu karena kita nggak usah nyuruh kan. Ini loh caranya bermain bareng, nggak usah, itu sudah bermain sendiri karena itu fitrahnya ya. Kemudian fitrah seksualitas ini juga kita hati-hati ya dalam menjaga seksualitas anak-anak ya. Salah penjelasan itu bisa merusak. Contoh kasus, ada seorang klien yang sudah menapaki masa remaja itu nggak mau memakai rok karena dia mengingkari keperempuannya. Masalahnya apa? Ternyata seksualitasnya itu dirusak oleh orang tuanya sendiri. Jadi ayahnya kalau jalan-jalan tuh suka gini, tuh lihat tuh, pasti yang naik seragam yang goyang-goyang tuh pasti perempuan. Itu lihat tuh mobilnya goyang-goyang itu mesti perempuan. Jadi yang elek-elek itu perempuan. Nah, terus ditambah lagi ketika dia curhat ke ibunya bilang gini, ya wis toh Nduk, awake dhewe gitu. Kita tuh bagiannya di dapur, di kasur. Wis pokoknya manut karo bapakmu wae. Ya pancen nek sejeneng wong wedok iki kudu ngene iki, kudu ngalah. Nah, itu pengertian seperti itu tidak bisa diterima oleh anak. Kok rasanya kok jadi perempuan nggak enak ya, jadi kalah-kalahan ya. Padahal kan nggak harus seperti itu ya caranya ya. Nah, itu tadi akhirnya si anak tersebut mengingkari keperempuannya, nggak mau pakai rok, ya. Udah mulai remaja nggak mau pakai pilihan. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini biasanya pas anak kecil itu dari sananya tuh udah dikasih fitrah tanggung jawab. Akan tetapi kadang dirusak oleh orang tuanya sendiri tanggung jawab itu. Misalnya ya, menjatuhkan gelas. Biasanya apa yang reaksi yang muncul dari ibu-ibu? Kalau anaknya mecahin gelas, apa reaksinya? Apa? Marah kan? Siapa ini yang mecahin gelas? Kula, Bu. Terus apa reaksinya? Gelas larang-larang. Pecah kabeh. Arep bodoh sisan iki. Tamu piye pecahan gelas pecah kabeh. Nah. Iki larang ya, Duk ya. Wah, pameneh iki. Kenang-kenangan sapa sih mbahmu keturunan 17 Hamengkubuwono gitu. Nah. Akhirnya dia berpikir ketika jujur mengakui kesalahan itu kok dimarahi ibunya, besok lagi nggak jujur jadi kalau mecahin gelas tinggal lari. Nanti kalau tanya siapa yang mecahin gelas, karena cari aman. Nanti kalau ngomong dimarahi ibunya, jadi dia milih yang aman, nggak usah ngomong, akhirnya aman lah. Lama kelamaan itu menjadi kebiasaan dan fitrah tanggung jawabnya hilang. Yang salah siapa nih? Jadi begitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke ini, nggak usah ya karena terlalu lama nanti. Oke. Kita sebelum masuk ke komunikasi ya, sebenarnya kunci untuk pendekatan pada anak itu apa sih? Kita tuh penting nggak dekat dengan anak, Bu? Penting kan? Jadi kita jadi teman untuk anak kita. Sebenarnya orang tua itu ya ada sebagian yang sudah bisa dekat, tapi ada sebagian yang kayaknya formal. Merangkul saja nggak pernah.
Ibu itu gimana? Biasa merangkul, mencium, memeluk? Ya. Itu lakukan setiap hari. Habis sholat juga iya, nanti salaman, dicium gitu. Jadi jangan jadikan hubungan kita terlalu formal dengan anak, seperti atasan bawahan. Karena ini terjadi di banyak keluarga seperti itu ya. Jadi, saya harus menegakkan disiplin pada anak saya, harus jaga wibawa. Nah, sehingga dia membatasi cara pendekatan pada anak. Padahal ini salah. Ya. Kadang-kadang anak itu menunjukkan perilaku yang nggak pas, ya kan Bu? Karena memang mungkin karena tidak tahu atau sudah kita sudah kita kasih tahu tapi dia lupa, atau kita lupa mengasih tahu. Tapi kita kadang targetnya terlalu tinggi. Standar anak itu ya seperti ini, seperti anaknya itu. Kita pakai standar orang lain. Tapi tidak pernah tapi lupa bagian mana yang belum saya ajarkan pada anak. Ya. Jadi misalnya ada orang bertamu ke rumah. Anak kita tiba-tiba datang ikutan ngambil makanan di meja. Kita malu sekali. Habis itu dimarahin. Kadang dimarahnya di depan tamu untuk menunjukkan bahwa kita itu orang tua hebat. Ya. Untuk menunjukkan ke tamu bahwa itu sesuatu yang nggak benar dan harus dimarahin. Padahal itu salah. Tidak begitu caranya, ya. Dan anak semakin merasa rendah, gitu ya. Kok saya dimarahin terus, nggak pernah ada baiknya, nggak pernah ada benernya. Gitu. Apalagi di depan tamu, kadang dia malu. Kita nggak pernah. Kadang-kadang kita itu lupa memperhatikan perasaan anak. Yang kita tonjolkan adalah harga diri kita, harga diri di mata orang-orang lain. Ya, kadang-kadang kita lupa seperti itu ya. Maka ketika kita menemukan sesuatu yang nggak pas pada anak, bagaimana caranya? Pertama adalah selesaikan emosi kita dulu. Jadi kalau lagi ibu pengen marah pada anaknya, stop. Caranya gitu Bu. Stop dulu, mundur satu langkah, senyum. Senyum sebentar untuk memunculkan emosi yang aura positif ya, biar kita bisa tenang. Lalu pahami kenapa kok anak seperti itu. Oh, rupanya saya belum mengajarkan bagaimana caranya menerima tamu, bagaimana caranya kalau ingin kue yang disajikan di meja tamu ketika ada tamu. Saya belum mengajarkan. Ini kesalahan saya, berarti nanti harus saya koreksi setelahnya. Jadi jangan langsung marah ke anak, tapi stop dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat ibu nggak nyaman pada anak, stop dulu. Kalau naik motor, cip gitu, istilahnya gitu ya, direm dulu. Terus mundur satu langkah, pahami dulu, senyum, pahami. Oh begitu. Oh saya belum mengajarkan ke anak tentang ini. Oh ya maklum, saya yang salah. Oh mungkin dia kecapean. Oh mungkin ini. Jadi cari yang memberdayakan gitu ya. Kemudian kita, oh begitu. Berarti nanti saya harus mengajarkan tentang hal itu pada anak. Terus kita maju lagi, selesaikan ke anak. Menyelesaikan. Mungkin anaknya diminta ke belakang dulu, terus minta maaf ke tamunya gitu, ya. Oke, nanti diberesin lagi, gitu ya. Oke. Selanjutnya fokus pada tujuan. Tujuan kita apa sih? Sebenarnya kita marah itu tujuannya apa? Oh, membuat anak tidak lagi melakukan seperti itu. Tapi kan nggak harus marah. Nah, gitu. Jadi tujuannya adalah mengubah anak jadi lebih baik, ya. Kemudian cara-caranya bagaimana? Ini cara yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi senyum 20 detik. Nah, tadi cip itu direm, lalu mundur sebentar satu langkah, senyum 20 detik ya. Senyum sebentar lah gitu ya. Kemudian
kita mencoba mencari tadi ya, pengertian pemahaman baru kami. Lalu maafkan anaknya, maafkan, karena sebenarnya yang salah sebenarnya saya juga berkontribusi ke kesalahan itu, gitu ya. Maafkan dan minta maaf ke anak. Maaf ya nak, mama lupa belum mengajarkan di bab itu. Mama lupa belum mengajarkan ke kamu tentang bagaimana cara menerima tamu. Ya. Oke. Kemudian ketika dia ada perubahan ke arah positif atau ketika melakukan hal yang baik, kita ucapkan terima kasih. Kemudian tunjukkan kasih sayang. Mama sayang banget sama kamu. Dipeluk, dicium. Jangan lupa ya Bu, tiap hari dikasih dosis peluk, cium, senyum. Senyum, peluk, cium tiap hari ya Bu ya. Nah, jangan lupa. Nah, untuk senyum ini kami sudah mempraktekkan dan sudah beribu-ribu orang mempraktekkan. Membiasakan senyum setiap pagi, bangun tidur itu senyum 20 detik. Ya, bangun pagi itu senyum 20 detik tanpa alasan. Nggak perlu nunggu ada yang ngajak senyum, nggak perlu nunggu ada kelucuan. Pokoknya bangun pagi senyum 20 detik. Ibu punya HP itu rata-rata? Coba sekarang HP-nya dibuka yang alarm stopwatch. Yuk, latihan senyum 20 detik. Ini serius karena banyak orang terselamatkan dari berbagai penyakit juga. Dan banyak keluarga terselamatkan karena pagi-pagi tidak ada lagi drama-drama. Ya, dari pagi kalau udah senyum kan nyaman. Tapi kalau dari pagi udah merengut, seharian sudah kalah masuk gitu ya. Apalagi ibu ini kunci loh, kunci di keluarga. Ya. Ketika ibu itu merengut semuanya jadi berantakan kan. Ketika ibu senyum semuanya ceria. Ya, sekarang coba dibuka stopwatch-nya 20 detik di set. Di posisi 00 semua megang HP itu kangen banget ya. Ini untuk latihan saja biar ibu besok bisa langsung praktek. Kalau enggak minimal ibu-ibu ini bisa memperkirakan 20 detiknya itu seberapa toh ya. Dirimu juga cek 20 detik. Dirimu 20 detik ya semuanya. Mana yang lain mahasiswanya? Yuk, stopwatch 00, oke? Kalau saya bilang senyum, ibu senyum semanis-manisnya. Kan sudah pakai masker, jadi ketutup kan? Nggak masalah kan? Nggak usah malu gitu ya. Semuanya yang pegang HP maupun yang enggak, latihan senyum. Semanis-manisnya seperti saat-saat ketemu tersipu-sipu di depan suaminya. Lupa, apa ya, hadirkan aja masa-masa yang lama, masa-masa pacaran gitu ya, cinta pertama dengan orang lain. Nanti kalau saya dikasih apa-apa, untuk senyum sampai ke 20 selesai ya. Oke, siap semuanya? Yang tidak pegang HP, ikuti waktunya teman-teman ya. Tapi tetap senyum ya. Senyum semanis-manisnya boleh lenggak-lenggak ya. Oke. Ini latihan serius Bu. Ini banyak klien saya yang terselamatkan bener. Bahkan kemarin ada yang sakit COVID itu yang 3 kali berturut-turut negatif, positif 3 kali. Kemudian saya kasih terapi senyum, selesai Bu, langsung negatif. Alhamdulillah. Ya, ini mujarab banget. Oke? Mulai Bu. 1, 2, 3 senyum. Senyum semuanya, senyum aja dilatih. Ya harus, karena lupa kan, kadang kita lupa nggak senyum. Ya senyum dulu. Senyum dulu, jangan lupa, jangan jaim, senyum. Jangan lihat stopwatch-nya tapi nggak senyum ya. Senyum ya senyum. Udah 20 detik belum? Stop. Nah, oke. Dulu ya. Oke, ini satu langkah ya Bu ya. Jadi terapi pertama, PR pertama adalah senyum. Ibu-ibu, setiap ibu-ibu menghadiri majelis kan pengen sesuatu yang berubah jadi baik kan? Apakah hanya kesini pulang bawa telogon
yang saja pulang tidak ada apapun yang membekas kan rugi kan ya, maka manfaatkan apa yang sedikit dari kita obrolkan di sini ya. Kalau sih aja kamu nggak mandir ya. Terus nanti itu boleh dimakan ya. Kan Mas Cici Mas Hai. Ini taruh sini satu, taruh situ satu. Ya. Seleknya taruh di situ satu kan? Oh sampun ya sudah. Nanti habis ini boleh bawa pulang. Ya. Kalau ada ibu kan gitu ya? Yang sisa berapa? Enggak apa-apa, nanti saya tak pernah aja. Oke. Ya, Ibu sudah tahu ya cara senyum 20 titiknya ya? Dilakukan besok Bu? Ya, tenang loh Bu ya, janji Bu. Iya, sambil bersenyum lebih bagus Ibu. Kemudian ditambahkan dengan berdoa dan bersyukur. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan umur panjang, bisa menemani keluarga. Tambah lagi apa? Alhamdulillah kemarin seharian anakku mau bangun pagi dengan mudah. Ibu putrane bangunnya gampang kok angel? Gampang. Ya angel anak kasih caranya ya. Oke. Berikutnya ya. Oke ya. Bangun kedekatan. Nah ini kan kita kan pengennya dekat sama anak, ya kan? Caranya pertama adalah fokus pada hal baiknya anak. Ibu pernah melihat film detektif? Nah, tugasnya apa film detektif? Menyelidiki. Nah, sekarang ibu-ibu jadi aktor film detektif menyelidiki kebaikan anak. Kira-kira bisa nggak Bu? Karena apa Bu? Seringnya orang tua tuh melihat dari sisi negatifnya. Ya tak Bu? Elek tak sih gitu. Nanti anak misalnya anak itu pagi hari sudah sholat subuh tepat waktu, belajar, makan tertib, terus habis makan dicuci. Begitu dia rebutan mainan ke adiknya, kira-kira yang dilihat apanya? Marahnya. Apa? Rebutan ke adiknya. Yang seharian pagi tadi diapresiasi enggak? Dipuji enggak? Ya, lupa. Itu karena apa? Kita terlalu sering melihat sisi negatifnya anak saja. Begitu juga pasang. Ya. Dan bapaknya juga dilihat elek kok turu ae wong bojoku kayak mau turu bar tuh nyekel HP wae gak ngerti aku soalnya aku ning dapur kayak mau usak masak wis mateng kerek mangan tangi itu ya. Jadi lihat padahal bapaknya baru kesel matur ning sawah itu bali-bali nggawa tebu sak keranjang tidak pernah kita hargai gitu ya. Oke. Jadi fokus pada hal baik. Coba Ibu biasakan dalam seminggu ini saja, PR yang kedua ya, melihat sisi kebaikan anak itu dicatat Bu. Jadi ini bagi ya ibu-ibu yang betul-betul pengen berubah loh ya. Tapi kalau cuma setengah-setengah aja, angin lalu wes ya wes, ya sudah gitu. Tapi kalau ibu-ibu pengen benar-benar berubah, pertama tadi senyum dilakukan 20 detik setiap pagi. Yang kedua, coba seminggu ini ditulis kebaikan anaknya itu apa saja setiap hari. Jadi kalau mau tidur Bu itu saya masih melakukan tuh. Saya sudah duduk dulu. Ya. Jadi kalau mau tidur itu ditulis di buku. Cari buku apa ya? Zaman dulu kan buku Banteng, buku 55 gitu ya. Sekarang buku apa ya? Sekarang Kiki ya. Ya, ambil buku. Terus ibu-ibu itu ibu-ibu menuliskan seharian ini putranya misalnya ono satu misalnya putranya satu namanya misalnya kenapa putranya itu namanya Adit
Alhamdulillah Adit hari ini bangun paginya mudah bangun pagi. Alhamdulillah. Apa tulis sedoyo? Nah itu kita berarti menjadi detektif kebaikan anak, mencari titik-titik positifnya anak, mencari kebaikan anak, lebar bersyukur. Alhamdulillah ternyata anakmu itu terus berubah tembangnya wingi. Kenapa sih kita harus menjadi detektif kebaikan? Biar gak ngamuk terus, Bu. Ya toh, Bu. Soalnya nek kita merasa anak kita itu nggak bisa baik, kita melihatnya dari sisi negatifnya aja, rasanya kudu ngamuk terus. Ya toh, Bu. Kok anakku kok gak bodoh kalau anaknya kaya, tambah mumet nah kayak gitu banding-bandingannya kan. Kok anaknya kaya wis ranking 1, anaknya kaya wis sekolah nih konane kan prestasinya kayak macam-macam. Pialane 15 sing kae. Tambah mumet. Ya. Jadi kita cukup melihat dari hari ke hari perkembangan anak kita sendiri, gak usah ngurusin anak orang lain. Dan itu kita syukuri, karena dengan begitu anak merasa kita terima. Oh ternyata ibuku itu yang dulu apa-apianku. Ternyata kebaikanku itu diapresiasi oleh orang tua saya. Ternyata ibuku itu gak ngemel-ngemel tok ternyata ya. Ternyata juga melihat dari sisi baiknya saya. Ya, jadi melihat dari sisi kebaikan anak. Putranya nonton kebaikannya enggak, Bu? Ada, tapi kita jarang melihat. Kan? Dan apresiasi itu dipuji, ya. Nah, terus, ya berikutnya, oke, ya mati. Oke, suara saya bisa didengar Bu ya? Oke, tak diberikan. Yang kedua, ya, jadi kalau anaknya itu sudah kita ketahui kebaikannya, pertama adalah kita apresiasi. Kita apresiasi itu kita nyatakan bahwa kamu sudah melakukan ini dengan benar, gitu ya. Terus dipuji. Ibu cara memuji gimana? Ini cara komunikasi ke anak ya. Jadi cara memuji anak tidak boleh dengan memberikan labeling. Misalnya, ini anakku yang cantik, cantik sekali, gitu, ganteng banget. Nggak boleh seperti itu, karena itu nanti efeknya negatif. Apa meneh mengko nek wis sekolah ning luar kota, yang di rumah sukanya dipuji-puji, cantik sedunia, ya. Begitu dia kuliah di kota lain, ketemu dengan orang-orang yang cantik dari berbagai daerah, dia langsung down. Gitu. Jadi khawatirnya begini, itu salah satu kekhawatiran. Jadi lebih baik dipuji dari perilakunya. Misalnya, alhamdulillah habis sholat mukenanya, rukuhnya dilipat lagi, itu keren. Karena ibu nggak perlu repot-repot lipat, cukup gitu. Kalau pengen menambah ketauhidan, Allah itu mencintai yang rapi-rapi, yang indah-indah seperti ini, Nak. Begitu saja, nggak usah diungkit-ungkit yang kemarin-kemarin. Nah gini dong, jangan seperti kemarin itu, salah nggak itu yang nggak benar, ya. Jadi memuji itu cukup singkat saja, pada perilakunya saja, oke? Nah, itu memuji efektif, ya. Jadi cukup pada perilakunya, jangan pada labeling. Oh anakku yang paling cantik sedunia, se Asia Tenggara, nggak perlu. Ya. Oke, berikutnya. Menegur itu juga ada caranya. Menegur pada perilaku yang salah. Dan pada saat menegur itu kita bisa mengungkapkan emosi kita dengan tepat. Mama sebenarnya tuh khawatir ya. Kalau kamu main di jalan raya pas nggak ada orang itu nanti khawatirnya kalau ada mobil yang lewat. Jadi tolong minggir ya, jangan di tengah-tengah. Jangan main di jalan, pinggir saja. Menegurnya pada perilakunya bermain di jalan. Oke. Berikutnya ikuti voice pattern dan predikat. Itu maksudnya gini. Kalau anak-anak kita cerita tentang sesuatu,
tadi di sekolah itu Bu, banyak sekali makanan di ruang guru. Terus aku diajak main ke sana disuruh milih makanan. Ibu jawabannya gimana? Oh gitu. Sambil HP-an. Ada nggak seperti itu? Ada. Padahal kita tuh disuruh ngikuti voice pattern-nya anak. Jadi ngikuti irama anak kalau berbicara. Jadi kalau Ibu tadi itu disuruh, oh iya, gitu. Kayak apa? Makanannya apa saja? Gitu. Jadi kita ngikuti tergopoh-gopohnya anak itu kita ngikuti. Kalau dia sedih, Ibu tadi, oh iya karena kamu sedih gitu. Jadi kita ngikuti iramanya anak, ya. Jadi, kalau predikat itu gini, Ibu tadi aku di sana tuh melihat ada kecelakaan. Oh, melihat apa? Gitu. Jadi melihat sama melihat. Tapi jangan, itu namanya predikatnya sama. Jadi melihat, kan ini panca indera ya, melihat, mendengar, merasakan, ya, merasakan. Jadi kita ngikuti anak bicara apa. Jadi kalau ya mudah ini aja deh, voice patternnya diikuti ya. Jadi kalau anaknya tergopoh-gopoh gitu, Bu tadi di masjid Bu ramai banget Bu, ada banyak balonnya. Iya Nak, balonnya warna apa saja? Gitu, ini kita ngikuti. Gampang Bu ya? Ya, jadi jangan dicuekin anaknya. Nanti kalau dicuekin nanti anaknya nggak bisa pidato, nanti Ibu bingung. Ya, loh kok yang sana anaknya sudah pidato? Lah ini anaknya pidato aja dimbarke kok. Ya kan tadi latihan pidato tuh anaknya. Tapi kita biarkan, kita matikan kan potensinya kan. Karena kita selak delok sinetron ya. Apa? Aldebaran. Atau kita keasikan main HP ya. Oke, berikutnya ungkapkan emosi dengan benar. Nah ini gini contohnya ya. Ketika kita melihat anak kita itu membuat kita merasa nggak nyaman atau pengen marah ya, kita sebenarnya tuh cek dulu, ini marah atau khawatir. Beda ya Bu. Kadang-kadang itu khawatir tapi keluarnya marah, ya kan Bu? Misalnya anak manjat-manjat pohon atau dia lari-lari ke sana ke sini. Terus sebenarnya kita tuh khawatir atau marah? Khawatir kalau jatuh kan. Nah, diungkapkannya juga harus khawatirnya, jangan langsung marahnya ya. Jadi yang diungkapkan, Nak, Ibu khawatir nek kamu jalan seperti itu gitu, lari seperti itu, nanti kalau ada kendaraan bagaimana. Jadi kekhawatirannya yang disampaikan biar anak paham kenapa ibuku bicara seperti itu, tidak langsung marahnya. Kalau langsung marah anak nggak paham tak jadi kongkon apa tuh aku meneng baik njur piye gitu ya. Nggak berani tampil ke depan nanti ya. Oke. Berikutnya mendengarkan dengan tulus. Nah itu tadi ya, ketika anak cerita, ketika anak curhat itu kita dengarkan. Bagaimana cara mendengarkan anak? Kalau bicara, tatap matanya ya. Terus lepaskan segala kegiatan kita. Sambil marut kelopok. Tapi kalau kita tetap ini anak dan paham nggak apa-apa. Tapi kalau alah lain ngono wae kok mbok omongke mbok liyane omong kuwi lho. Sudah menyepelekan anak ya kan? Nah, kadang-kadang kita kan gitu lupa kalau sebenarnya kita itu punya tugas mendengarkan dengan tulus ya. Berikutnya gorilla unconditional love. Ini gampang sekali tapi jarang dilakukan. Ya. Karena ibu-ibu tuh suka kadang-kadang pengennya cerewet, pengennya nasihat ya. Karena nasihat itu belum tentu harus segera disampaikan ya. Jadi gorilla unconditional love itu gini loh. Kita tidak ngomong apa-apa, tapi mendekati anak itu dengan menepuk-nepuk saja. Misalnya melihat dia sedang baca buku di kamar, kita masuk kamarnya, masuk langsung diam aja, nggak usah komentar apa-apa. Itu menunjukkan bahwa ibumu ada di sini loh. Aku perhatian padamu, aku sayang padamu. Itu ya diungkapkan begitu, tapi nggak usah diungkapkan. Ya, cukup menepuk ibumu saja. Itu membuat anak-anaknya sakit nggak? Itu ya, jangan gitu Bu ya. Tadi kan cuma contohnya ya, jadi ini menepuk dada seperti menepuk bahu seperti itu tuh membuktikan bahwa kita tuh ada loh Nak di sini. Ibumu tuh ada buat kamu.
Oke ya. Nah, ini kadang-kadang sering dilupakan. Nah, termasuk ayah-ayah itu melakukan hal ini penting karena biasanya ayah itu kan jarang ngomong sama anak, ya kan? Nah, sesekali bapaknya di Argentina namanya gorilla unconditional love. Jadi gorilla itu kan gorilla tahu ya? Gorilla. Nah, gorilla yang cinta tanpa syarat gitu ya. Nah, itu cinta tak bersyarat dari gorilla itu seperti itu Bu ya. Jadi digambarkan nggak usah perlu kata-kata apapun gitu ya. Jadi bapaknya nanti mendekati anaknya, mijetin aja bentar tinggal pergi. Nanti apa lagi, anak yang satunya lagi ya cuma dilus tinggal pergi. Kadang ini sirai ini kepalanya digini-gini ya tinggal pergi. Itu aja, itu menunjukkan bahwa orang tuamu ada loh, kita nggak berjauhan, kita deket nih meskipun tidak dengan ucapan. Oke, berikutnya ini masih ada waktu Mbak? 5 menit lagi. Oke. Ya, berikutnya ketajaman indera ya Ibu-ibu. Pahami ketika anak-anak itu ada perubahan emosi. Jadi kok tiba-tiba senyum terus nangis. Yang biasanya kalau pulang ceria kok ini kenapa kok kelihatan sedih. Nah, ini harus ada, kita harus paham itu ya. Dan ada perubahan ekspresi, perubahan pilihan kata yang tadinya ngomongnya itu pelan kok ini kencang kenapa gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Kita harus fleksibel dalam tindakan, maksudnya gini ya. Sebagai orang tua tuh harus kreatif. Jadi kalau mendekati anak dengan cara ini nggak mempan, coba belajar lagi dengan cara yang lain, Jadi kita harus selalu memperbaiki diri. Saya juga seperti itu Bu, dari sekarang pun masih, karena anaknya kan semakin tinggi dulu masih bayi, terus saya muda kan otomatis tantangan juga ada kan ya. Sekarang dari remaja gimana caranya menyelami ini kita belajar terus gitu ya. Nah, termasuk anak saya yang cowok itu juga sebenarnya romantis gitu ya. Jadi kalau anak masih misalnya nanti mama gitu langsung mijeti. Nah tadi saya mau pergi juga dipijetin dulu, soalnya saya harus istirahat karena punggung saya kaku Bu. Jadi saya doping pakai obat gitu biar bisa kesini gitu. Nah, tadi dipijetin anak saya gitu. Oke. Saya kira itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, ada waktu 5 menit. Monggo. Monggo ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kami yang bertanya. Kami bertanya ke ibu. Iya. Dibedai. Monggo Bu, silakan Bu. Ada yang bertanya barangkali. Oh ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Hi sweetie, I love you. tentang menunjukkan kasih sayang. Kebetulan kan anak saya ada yang umur 15 tahun. Nah itu caranya gimana Bu? Soalnya kalau misalnya dipeluk atau diapa itu udah tanggung gitu loh. Udah Cowok apa cewek itu? cowok. Udah Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah dijebak belum? Pripun? Udah pernah dijebak belum? Ya pernah, tapi ya malah menghindar gitu. Ya. 15 tahun ya Bu ya? Iya. Ya. Tidak ada orang yang rentan imun dengan kasih sayang Bu. Jadi kemungkinan cara kita yang perlu kita evaluasi. Mungkin ekspresinya, mungkin kata-kata yang kita pilih, mungkin intonasinya, itu membuat dia nggak nyaman. Jadi kita evaluasi dulu. Oke. Intonasi meskipun kata-katanya tuh bagus, tapi kalau intonasinya nggak enak, itu juga mereka tahu, rasa. Nah, jadi ini dicek dulu. Kita kesalahan di mana. Nah, tadi gorilla unconditional love itu menjadi jalan pertama. Dan ketika kita merasa pernah ada sesuatu yang membuat anak nggak nyaman, kita mulai dengan minta maaf. Anak akan menjadi pemaaf yang sangat luar biasa. Jangan khawatir, anak itu luar biasa pemaafnya. Nggak kita sangka ya, dan kita nggak usah berpikir nanti anakku akan berubah. Jangan, ini namanya keyakinan yang salah. Setiap anak pasti bisa berubah. Hanya kita
makanan kesukaannya apa. Terus kalimatnya yang enak. Nak, mama bikin sop kesukaanmu. Udah nggak usah bilang kesalahan-kesalahan dia, jangan diungkit-ungkit. Nanti nggak mau makan, nggak nyaman. Seperti kita kalau mau makan diungkit-ungkit kesalahan, enak nggak makan. Jadi kita tuh standarnya diri kita sendiri. Kalau aku nggak gitu kan, itu enak nggak? Kok nggak enak berarti jangan itu. Terus memulai dari tadi menyampaikan rasa terima kasih kita pada pujian pada anak. Itu kalau belum pernah dilakukan, dilakukan sekarang untuk mendekatkan anak. Apapun respon dia, nggak masalah. Yang penting kita tuh berusaha untuk merubah diri kita, ya. Jadi kita berpikir, jadi belajar parenting itu tidak bagaimana merubah anak kita, tapi bagaimana cara kita merubah diri kita menghadapi anak. Karena berubah itu mengubah. Jadi kalau kita berubah, nanti akan mengubah yang lain. Ini teorinya, Bu, dan sudah banyak yang membuktikan. Kalau kitanya sendiri sebagai ibu itu berubah cara pendekatan ke anak, itu akan otomatis perlahan-lahan anak, bapak itu akan mengikuti kita. Senyum, ya. Jadi kalau anak datang senyumnya yang senyum. Halo, gitu. Alhamdulillah udah datang. Tadi gimana rasanya di sekolah? Ada acara apa aja? Tidak, nggak usah ditambahin yang salah-salah, nggak usah diungkit. Kita kan kadang-kadang itu terbawa emosi, terus pengen selak ngomong, pengen selak ngamuk gitu. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Jadi ibu sudah bagus, ya, sudah ada niatan bagaimana cara pendekatan ke anak. Berarti itu sudah jempol ibu, ya. Tinggal nanti dicoba berbagai cara, ya, pendekatan. Bisa, Bu? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Monggo Ibu, ada lagi, silakan. Monggo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruswati. Yang ingin saya tanyakan, dalam setiap keluarga itu kan anak tidak hanya satu, ya Bu, ya. Ada anak yang besar dan yang kecil. Untuk menjembatani ketika anak itu bertengkar di salah satu usianya yang sudah dewasa, remaja lah katakanlah, kemudian yang satu lagi masih kecil gitu, untuk tidak membedakan antara satu dengan yang lain atau saling menyalahkan gitu, bagaimana? Bagus banget. Putani umur berapa? 14 dan 9 tahun. 14 dan 9. Ibu sudah pernah melakukan yang namanya aku untukmu. Jadi anak-anak kita, kalau kita anaknya 11, Bu, itu kan cuma 2 malah gampang, ya kan? Cuma 2 sehari cukup, ya. Jadi berikan waktu khusus ke satu persatu anak. Itu namanya aku untukmu. Jadi misalnya putrane Kale yang usia 14, cowok apa cewek? Cowok, Yang satunya? cewek. Cewek, cowok. Ibu kasih waktu ngobrol berdua aja, jangan diganggu sama adiknya. Kalau perlu ngomong sama adiknya. Ibu, mama apa ibu apa bunda? Ibu mau sama mas dulu 30 menit. Adik main sama bapak atau sama temennya. Nanti kalau udah selesai sama kakak, ibu sama adik 30 menit. Ngobrol berdua tentang kita berdua saja, tidak tentang yang lainnya. Itu namanya aku untukmu, ya. Jadi ini karena anak kita itu masing-masing harus kita kasih perhatian. Jadi kita harus punya jadwal, ya, untuk membersamai satu persatu, biar nggak merasa saya diabaikan. Ya, jadi satu persatu. Itu Bu, ya, dicoba dipraktekkan. Sakit kok? Oke, tepuk tangan. Subhanallah, terlalu dalam materinya, dan alhamdulillah kita mendapatkan tambahan ini. Ini Bu, karena udah sore, mungkin sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan next time kita masih sangat membutuhkan ilmunya
Kamis. Nanti kalau kita temukan ada kasus-kasus yang spesial, nanti kita arahkan. Mungkin ketemu ibu atau ketemu beberapa teman-teman volunteer nantinya. Yang jelas di sini ada konsultasi psikologi untuk anak dan keluarga. Jadi tidak hanya anak ya, karena kalau anak saja, keluarganya tidak, itu nanti pingpong. Habis sana balik lagi, balik sana balik lagi. Jadi kita konsultasi anak dan keluarga, entah simbahnya, entah pak leknya, entah pak d-nya, entah dan lain-lainnya. Begitu, terima kasih banyak Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Itu ya, dan nanti bisa kritik saran bisa nanti disampaikan ke kami terkait nanti mungkin ada saran-saran, Bu, ditambahin dong materi ini nanti bisa kita wadahi. Demikian saya ukurannya, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Terima kasih, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begitu acara pada hari ini, Ibu-ibu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan datang ke acara kita, program KKL teman-teman dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mohon bimbingannya Ibu untuk kita KKL di sini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi saat nganter anaknya ikut program kita atau bagaimana gitu. Itu aja Bu, terima kasih karena juga sudah sore. Kami akhiri, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang baik disengaja atau tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya juga kita ada penyerahan piagam untuk Bu Nurus dan Bunda Tari selaku moderator oleh kakak-kakaknya. Setelah ini kita juga ada sesi foto bersama bareng ibu-ibu sama Bu Nurus ya Bu. Terima kasih Bu. Ini saya ngasihin ya, karena dari Oh, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bu. manfaat. Ibu-ibu yang masih betah di sini boleh, mungkin ibu-ibu bisa maju untuk foto bersama kita. Oh ya, foto bersama di sini. Ibu silakan Bu. Udah kan? Pegang jadi orang. Itu akan bilang orang. Nah, ibu-ibu.